Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya dengan Ali dari Invest ID. Video kali ini saya akan bahas tentang pilihan-pilihan instrumen dalam investasi. Nah, bagi yang belum tahu apa sih investasi itu, jadi investasi adalah aktivitas pengelolaan suatu aset yang dapat memberikan hasil keuntungan di kemudian hari atau di masa yang akan datang. Jadi aktivitasnya sekarang, tapi impactnya akan berdampak beberapa tahun yang akan datang, kira-kira seperti itu. Ada dua pilihan ya paling enggak investasi itu. Yang pertama itu di sektor real, yang kedua itu sektor keuangan. Nah, untuk sektor real apa aja sih contohnya? Ada tanah, ada ruko, ada rumah, ada emas, barang antik, perak juga ada di sana. Terus zaman sekarang itu ada tas-tas mahal, sepatu-sepatu mahal. Kalau saya lihat di TV itu katanya mereka sedang berinvestasi. Oke, ke sektor keuangan itu ada di sana, ada saham, ada reksadana, ada deposito, ada obligasi, ada surat utang negara juga ya. Terus sekarang fintech itu ada peer-to-peer lending kayak Coinwork itu. Terus ada digital asset ya, cryptocurrency itu juga masuk di sektor keuangan. Nah, jadi tujuan investasi itu tadi dapat menahan laju inflasi, menambah kekayaan atau aset, menghindari ketidakpastian yang akan datang, dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan Anda. Nah, bagi yang belum tahu apa sih inflasi itu, jadi inflasi itu kurang lebih itu gini, menurunnya nilai dari sebuah mata uang. Saya ambil contoh seperti ini, uang 100.000 ketika kita bicara 10-20 tahun yang lalu itu terasa sangat besar ya gitu. Bahkan dengan 100.000 kita belanja ke pasar semua, itu kita masih dapat macam-macam, masih dapat banyak barang. Artinya di sana ada apa aja, kita pulang itu pasti bawa banyak belanjaan banyak lah. Nah, tapi kalau zaman sekarang uang 100.000 itu kita belanjakan di pasar itu paling cuman dapat beberapa barang aja, tidak sebanyak ketika 10 atau 20 tahun yang lalu. Nah, apa yang membedakan ini? Padahal nilainya sama-sama 100.000, angkanya sama-sama 100.000 kan. Yang membedakan adalah mata uang secara value. Memang angkanya sama 100.000, tetapi secara nilai antara dulu sampai sama sekarang itu berbeda. Dia udah tergerus namanya inflasi. Jadi uang 100.000 itu udah tidak sebesar dulu ya secara nilai. Oke, kira-kira mungkin seperti itu untuk gambaran inflasi tadi. Nah, kira-kira apa sih yang harus diperhatikan sebelum kita berinvestasi tadi ya? Ada berbagai macam item instrumen tadi, cuman setidaknya kita harus perhatikan hal-hal ini. Yang pertama itu faktor keamanan. Faktor keamanan atau legalitas, kondisi, dan distribusinya. Artinya gini, kalau dari legalitas pasti semua kita mau beli tanah atau rumah itu pasti nggak bertentangan hukum ya. Dia ada sertifikatnya, terus ada IMB-nya, PBB-nya gimana. Nah, terus faktor kondisi itu mungkin juga gimana dari fisik rumah itu, apakah dia itu layak dihuni, apakah itu tempatnya strategis kondisinya. Terus distribusinya itu mungkin berkaitan dengan penjual daripada rumah atau tanah tersebut. Apakah betul-betul penjualnya ini dapat dipertanggungjawabkan? Artinya dia dalam prosesnya itu nggak melanggar aturan-aturan yang sudah ada di dalam Republik Indonesia. Oke, terus faktor yang kedua itu faktor pencairan. Liquid nggak sih kan gitu, mudah dicairkan atau susah dicairkan. Nah, kalau kita bicara faktor ini mungkin ada sedikit pengalaman ya, atau cerita dari saudara, dari teman juga kan gitu. Gini, untuk di bidang properti itu kalau menurut saya pribadi itu kok sepertinya kurang liquid ya kan gitu. Karena memang dari beberapa orang yang saya kenal, contoh aja dia itu jual rumah atau jual tanah kan gitu, itu ternyata dalam kurun waktu 6 bulan, 1 tahun lebih itu belum tentu itu terjual ternyata. Jadi memang sementara kadang ada cerita juga dari temen, dia udah coba jualan nih karena BU memang ya butuh uang
secepatnya kan gitu. Akhirnya dia jual di harga ketika dia beli 5 tahun yang lalu. Nah ini kan udah lepas sebetulnya tujuan investasi, tidak ada pertumbuhan di sana kan. Makanya properti ini juga sepertinya sih kurang liquid kan gitu, sepertinya kurang cair. Belum lagi yang kedua kan gitu, itu seumpama gini, seumpama teman-teman butuh uang 200 juta, sementara teman-teman punya aset berupa tanah, itu kalau dijual itu senilai 1 miliar, atau rumah kan itu satu miliar ketika memang betul dijual itu lakunya. Nah tapi kita butuhnya cuma 200 juta seumpama. Nah terus gimana nih, bisa nggak kita jual seperempatnya kan gitu? Kalau tanah mungkin oke, cuman kalau seumpama itu ruko, itu rumah ya, gimana cara kita baginya? Masa nggak mungkin saya jual seperempat dari rumah saya. Kalau kita jual semuanya 1 miliar, padahal saya butuhnya cuma 200 juta aja, jadi nggak bisa kita jual sebagian. Nah ini jadi salah satu faktor yang kita pertimbangkan juga. Terus yang ketiga itu ada faktor pertumbuhannya, return growth atau kenaikannya. Berapa persen sih kenaikannya kita investasi di satu instrumen. Nah ini coba teman-teman bisa mulai coba analisa ya kan gitu kan. Teman-teman coba bisa mulai analisa, kalau seumpama di emas itu berapa returnnya, terus di deposito berapa, di reksadana berapa, di saham berapa gitu. Coba bikin suatu analisa sendiri gitu kan, sebelum memutuskan untuk mau ngambil di instrumen apa. Oke, ketiga faktor ini tadi, keamanan, pencairan maupun pertumbuhan, itu sebetulnya ada di luar teman-teman ya. Artinya teman-teman bisa menganalisa sebuah objek yang ada di luar sana, baik itu tanah, rumah, atau saham, atau reksadana. Intinya coba teman-teman analisa, dan itu cara menganalisanya itu karena memang mereka ada di luar daripada ini, coba cari tahu dengan informasi sana sini. Nah 3 faktor selanjutnya ini itu bukan ada di luar teman-teman. Artinya kalau kita bicara 3 setelah ini, itu sebetulnya jawabannya itu ada di dalam diri kita masing-masing ya kan gitu. Kita mulai dari tujuan investasi seumpama gitu. Tujuan investasi ini coba kalau kita tanyakan ke dalam diri sendiri, ini saya mau investasi itu jangka pendek, menengah, atau panjang, atau untuk 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan nggak, atau 10 tahun ke depan. Ini kan kaitannya sama instrumen apa yang mau kita ambil, seperti itu ya. Makanya teman-teman coba diskusikan sama keluarga ya kan itu, kira-kira ini jangka tujuan kita investasi ini seperti apa kan gitu, jangka pendek atau jangka panjang. Oke, selanjutnya itu model investasi yang diinginkan. Apakah ini kepengen investasi yang cuma sekali aja nih beli jebret, sama beli tanah langsung, atau model investasinya itu yang menyisihkan setiap bulan dari sisa gaji seumpama gitu, disepakatin dari sisa gaji alokasinya seumpama 30% untuk investasi. Nah itu kan berarti kan akan ada dana per bulan yang bisa kita investasikan. Nah itu akan ketemu juga nanti mana yang lebih cocok juga kan gitu, ketimbang yang sekali saja tadi kan. Masing-masing ini ada polanya sendiri-sendiri. Oke, terus selanjutnya itu profil risk. Apa sih profil risk itu? Profil risk itu tingkat toleransi ya, tingkat toleransi Anda terhadap resiko. Jadi ini kan faktor psikologis ya kan gitu. Jadi memang satu dan lain investor ini beda-beda. Saya sering gambarkan tuh gini, kalau kita bicara hal yang lain ya, kalau ini kan profil risk kan gitu. Nah ini ada profil keberanian kira-kira gitu. Kita ngelihat ada di satu TK ya, ada beberapa orang karakter ini beda-bedaan gitu. Yang pertama ini anak-anak yang memang ketika dia diganggu nih sama temannya, dia akan langsung melawan. Dia dipukul sama temannya, dia akan pukul balik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada juga yang dia diganggu sama temennya tapi dia diem aja, diganggu diem, semakin diganggu semakin dieman gitu. Oke. Terus ada juga yang tipe yang ketiga, diganggu nih langsung
nangis, diganggu dikit nangis, diganggu dikit lagi cengengan gitu, diganggu dikit nangis. Nah, tiga karakter yang berbeda ini kan pastinya berbeda ya kan gitu. Profil keberanian tadi itu kan beda-beda sesuai dengan ya karakternya sendiri-sendiri pastinya kan. Karena memang kurang lebih seperti itu. Kalau kita bicara profil risk itu ya gimana cara Anda ketika menghadapi satu kondisi ya dalam investasi itu nggak sesuai dengan harapan Anda, nggak sesuai dengan harapan teman-teman, itu gimana kan gitu. Apakah teman-teman langsung down atau teman-teman bisa bisa apa namanya bisa menerima itu karena ini konsekuensi bagian daripada investasi, atau seperti apa kan gitu. Ini kan masing-masing beda nih. Atau dalam kehidupan itu kalau kita bicara di luar investasi lagi ya kan gitu, itu kan kita sama teman-teman kadang suka saling bully ya, dikit-dikit dibully, dikit-dikit dibully. Nah, Anda ini termasuk orang yang seperti apa? Dibully itu ketawa-ketawa aja, mudah ya, artinya mudah menerima, tidak sakit hati, atau Anda termasuk yang ketika dibully itu diem sambil baper, atau Anda ini termasuk yang ketika dibully ini langsung nangis, dibully ini langsung sakit hati, langsung nangis kan gitu. Nah, ini kan beda-beda. Profil risk ini ya kaitannya sama itu tadi. Kenapa profil risk ini dibutuhkan, betul-betul satu hal yang penting, karena memang sebelum Anda melangkah, Anda harus tahu dulu, Anda harus mempunyai standar Anda sendiri. Anda harus tahu standar Anda sendiri seperti apa gitu. Kira-kira mungkin itu ya bahasannya pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton channel ini. Dukung channel ini agar dapat berkembang dalam memberikan dan membagikan informasi yang bermanfaat. Oke, sementara cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.